Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, berbicara mengenai akhir zaman, apakah ada khalifah yang akan berkuasa sebelum Al-Mahdi? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pembahasan ini sudah pernah saya sampaikan, teman-teman sekalian. Sekarang banyak pembicaraan tentang akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Anda harus paham betul bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang akhir zaman, hadis-hadis bicara tentang akhir zaman. Saat Nabi diutus pun tuh zaman sudah semakin berakhir. Kiamat sudah semakin dekat. Nabi yang paling akhir siapa? Muhammad. Berarti ketika nabinya turun sudah ada di akhir zaman. Ya, sejak Nabi Muhammad SAW pun diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah berada di akhir zaman. Karena itu turun banyak ayat. Ya, misal di surah Al-Qamar ayat Quran surah 54 ayat pertama. Ya, iqtarabatis sa'ah. Ya, kiamat semakin dekat. Itu artinya apa? Ya, itu artinya masa-masa di akhir setelah Rasulullah SAW, waktu kita tidak banyak. Tapi ukuran Allah kan dengan ukuran kita berbeda. Makanya ketika ada orang-orang bertanya tentang kiamat, langsung oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dibalikan kembali untuk mempersiapkan diri, tidak sibuk memikirkan tentang situasi akhir zaman. Saya beri contoh begini, misal Quran surah ke 31 ayat 34. Inna Allah indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki 5 hak prerogatif yang tidak dimiliki oleh makhluk lain dan tidak akan diinfokan pada siapapun kecuali tepat pada waktunya. Yang pertama kali ilmus sa'ah, pengetahuan tentang kiamat, akhir zaman, berakhirnya zaman. Tayyib, kalimatnya menggunakan sa'ah, padahal dalam Quran kalimat kiamat banyak. Ada yaumuddin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, ada Al-Qiyamah, surah ke-75, ada Yaumul Akhir. Kenapa menggunakan sa'ah? Sa'ah itu menunjukkan bentuk waktu. Waktu, sekarang disebut jam. Ada menitnya, ada detiknya. Artinya apa? Yang tahu terjadi kapan kiamat sampai dengan menitnya, sampai dengan detiknya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ditanyakan tentang waktunya, Quran balik bertanya kepada kita, termasuk hadis Nabi, apa persiapannya? Apa persiapannya? Ada seorang Arab bertanya pada Rasulullah SAW, bertanya mata sa'ah. Masya Allah. Maka ditanya oleh Nabi, apa yang sudah kamu siapkan untuk sa'ah itu? La'ala sa'ah takunu qariba. Jangan-jangan saat kiamat semakin dekat, kamu sudah menyiapkan apa? Karena itu kalau saya sarankan, antum jangan menyibukkan diri untuk memikirkan banyak hal terjadi begini, begitu dan sebagainya. Lebih baik persiapkan diri menjadi semakin takwa. Lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika terjadi apapun dalam kesempatan apapun, antum dalam keadaan baik. Makanya kata para ulama, kalau antum ingin selalu baik dalam kehidupan, bayangkan ketika berbuat salah seketika akan wafat antum. Karena kiamat terkecil itu adalah meninggalnya kita. Ada ajakan untuk mencuri, korupsi, bayangkan saat saya mengambil saya wafat. Karena itu ketika malaikat turun bertanya pada Nabi di hadis riwayat Muslim nomor hadis ke-8, bertanya ada tanda kecil, ada tanda sampai yang paling besar. Yang ditanyakan sampai yang terakhir tentang Al-Mahdi, fasenya kan dibagi 5. Yang terakhir itu kembali kepada tuntunan Rasulullah SAW. Munculnya orang-orang baik, mulai mempraktekkan kehidupan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh Allah. Fungsi yang telah ditetapkan adalah khalifah. Quran surah kedua ayat ke-30, posisi paling kiri sebelah atas. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka boleh muncullah kemudian fungsi-fungsi khalifah di muka bumi. Apa fungsinya? Antum mesti tahu dulu apa itu khalifah. Jadi kata khilafah ya, punya beberapa arti. Arti normalnya saling menggantikan, tapi arti esensinya khalifah itu sesuatu yang menghadirkan kebaikan-kebaikan. Dari kata al-umru ma'mur, ya, sesuatu yang bermanfaat. Makanya usia antum disebut dengan umur, batasnya disebut dengan ajal. Kenapa disebut dengan umur? Supaya mengesankan kalau masih punya waktu untuk usia, maka isi usia itu dengan segala hal yang bermanfaat. Al-umur itu segala hal yang melahirkan manfaat. Ya, mumpung masih punya umur. Jadi kalau ditanya berapa umur Anda, itu isyarat dari Allah, berapa dari sekian usia Anda sekarang yang sudah bermanfaat. Lisan Anda, pandangan Anda, mata Anda dan sebagainya. Nanti ketika zaman mulai, mohon maaf, banyak kerusakan-kerusakan. Pertama masa nubuwah, kemudian khilafah, ya masih baik terjaga. Setelah itu mulai kemudian raja-raja, ya setelah itu muncul banyak bertebaran keburukan-keburukan, baru kemudian kembali kepada kebaikan-kebaikan. Fungsi khilafah kembali. Yang dimaksud khilafah barangkali belum tentu dalam secara pemaknaan politik. Muncul lagi kemudian satu pimpinan yang lainnya misalnya mengikuti, belum tentu seperti itu. Yang dimaksudkan bisa jadi maknanya umum. Semua orang ingin berusaha untuk kembali pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
dia pengen belajar dengan benar. Yang dulu makmur diartikan rame, kalau pengajian rame itu senang. Kalau cuma rame jangankan di masjid, di pasar rame, di alun-alun barusan rame. Bukan rame, makmur itu bermanfaat. Dewan kemakmuran masjid, innama ya'muru masajidallah, Quran surah 9 ayat ke-18. Yang dimaksud banyak manfaat yang dilakukan. Kalau sudah seperti itu, maka sesuai yang ditanyakan seperti ini, ya maka sudah kembali kepada kebaikan. Nanti orang-orang baik ini diwafatkan, tinggal tersisa orang-orang yang jelek di masa akhir. Saat jelek ini muncullah, kemudian mulai muncul tanda-tanda yang lainnya. Ada dukhan, ada puncaknya Dajjal dan sebagainya. Kalau sudah seperti itu, maka puncak terakhirnya adalah turunnya Al-Mahdi. Ya, itu dalam kajian nanti yang lebih jauh lagi. Tapi intinya, apa yang sudah kita siapkan untuk menuju pada kebaikan-kebaikan, menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian, karena ini ada pertanyaan yang sangat penting sekalian. Untuk menuju ke masa ini, kita akan dihadapkan pada ujian. Munculnya setan-setan yang dahsyat dari kalangan manusia. Maka disebut oleh Nabi dengan Dajjal, Dajjalun. Di hadis riwayat Muslim, jilid yang pertama, halaman 111, bab yang keempat, hadis nomor 6, posisi paling kiri sebelah atas, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lihat kalimatnya. Sudah. Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah ridai kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali pernah bersabda, sayaqulu fi akhir ummati, riwayat lain sayaqulu fi akhir zaman, dajjalun kadzdzabun, akan muncul di akhir-akhir masa umatku para dajjal-dajjal penipu. Tapi nipunya bukan urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia di masa Nabi sudah banyak yang nipu timbangan, makanya turun ayat wailul lil mutaffifin. Yang nipu dengan lisan wailul lil mukadzibin. Ini bukan. Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan banyak bicara tentang agama kalian yang membuat kalian heran. Bahkan membuat orang tua kalian dulu pun akan merasa heran bila mendengar kalimat yang sama. Jadi banyak orang yang akan bicara tentang agama yang membuat kita terheran-heran. Kok bisa ada perkataan begitu? Gak jelas semuanya. Dan disebut dengan kalimat Dajjal. Di antara sifat Dajjal itu bukan bodoh tapi pintar. Dajjal itu pintar, bukan bodoh. Ya, kalau bodoh bagaimana bisa menipu banyak orang? Ini pintar, bukan Dajjal biasa. Artinya apa? Akan banyak orang-orang pintar berbicara masalah agama tapi membuat kita heran dan bingung. Hati-hati teman-teman sekalian. Kalau orang bodoh bicara masalah agama, Masya Allah, berapa salat subuh? 2 rakaat, belum soleh, besok 3 ya. Orang bodoh bicara begitu, kita tinggalin, selesai masalah. Ini orang-orang pintar, gelarnya banyak, S1, S2, S3, S-nya banyak sampai dingin, Masya Allah. Ada gelarnya dokter, gelarnya profesor, macam-macam. Tiba-tiba bicara kepada Anda, semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu jangankan kita, Pak, orang jahiliyah pun kalau dengar ikutan bingung. Betul. Zaman jahiliyah itu kan turunnya Quran surah ke-17 ayat 73 sampai 75 sampai dengan Al-Kafirun. Kan itu datang kepada Nabi malam-malam harinya. Ya Muhammad, kita memang beda. Lihat, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini membuat kita berselisih. Gantian aja. Malam ini kita nyembah Tuhan kamu, besok kamu nyembah Tuhan kita. Turun ayat. Qul ya ayyuhal kafirun. Hei orang-orang kafir yang menutup diri dari risalah. Menutup diri, jadi diajak dia nggak mau ah, kami menutup diri. Makanya ketika disebutkan kafir mereka nggak marah. Karena standar kafir itu dalam bahasa Arab standar orang yang menutup diri. Ayo kita ke Islam, enggak, saya nggak mau, saya menutup diri. Makanya turun ayat, qul ya ayyuhal kafirun. Hei orang kafir, nggak marah. Abu Jahal nggak marah, Abu Lahab nggak marah, dan abu-abu yang lain nggak marah juga. Silakan cek, qul ya ayyuhal kafirun. Hei kamu nyebut saya kafir? Enggak. Mereka paham bahasa Arab, ngerti ilmunya, disebut kafir nggak marah. Masya Allah. Jadi agak aneh kalau ada orang sekarang, orang Arab bukan, bisa bahasa Arab enggak, ngerti bahasa Arab juga tidak, disebut kafir marah-marah. Masya Allah. Dia nggak paham. Itu Islam masih sopan. Di agama lain disebut domba-domba yang tersesat. Kita nyebut masih sopan gitu kan. Ini cuma kajian ilmiah ya, tidak ada tendensi yang lain. Hati-hati. Karena lagi pada sensitif nih, pulang-pulang dari sini ditersangka saya nanti. Agak pelan-pelan lah insya Allah. Ini kajian ilmiah. Kalau nanti dipersoalkan kita berdiskusi dengan pendekatan ilmiah. Baik, sepakat seperti ini? Kita teruskan dulu ya. Di kuliah ayyuhal kafirun. Katakan orang kafir, orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, sampai kapanpun kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan hebat, kalian pun tidak perlu repot menyembah apa yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin. Mereka mengatakan kita beda kok. Ini tiba-tiba ada orang, Masya Allah, di zaman yang serba hebat, peralatan canggih, pintarnya luar biasa, mengatakan yang tidak pernah dikatakan orang jahiliyah. Semua agama sama. Itu orang jahiliyah kalau dengar ikutan bingung tuh. Bisa begini.
yang luar biasa. Bahkan saya agak bingung ya. Kadang-kadang ada gelar-gelar yang melekat tuh. Ini di Indonesia tuh mudah sekali. Ya, baca Quran sedikit jadi ustaz, tampil sedikit jadi kiai, macam-macam. Ada kiai, ada macam-macam, masya Allah. Ya ada banyak gelarnya lah ya. Ini spidol kan, ini macam-macam. Muncul gelar baru. Ini yang saya agak bingung. Ada orang melekatkan gelar pada dirinya, masuk ke tempat ibadah orang lain, kemudian mencela saudaranya. Yang paling aneh mengatakan Allah itu bisa dipanggil dengan nama apapun, bisa dengan ini, bisa dengan itu, bisa dengan macam-macam. Itu boleh kok. Cuma yang belum mengerti aja, yang belum memahami itu. Semoga mereka mendapatkan hidayah. La haula wala quwwata illa billah. Itu nggak baca Quran, nggak baca Quran, nggak baca Quran. Demi Allah saya katakan. Ya, orang jahiliyah mengatakan Tuhan kami Lata, Tuhan kami Uzza. Lalu bertanya pada Nabi Muhammad, Tuhan kamu namanya siapa? Turun Quran Al-Ikhlas, turun surah Al-Ikhlas. Kul, katakan Muhammad, huwa, dia itu Tuhan kamu Allah. Disebutkan Allah untuk membedakan dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya, bukan Lata, bukan Uzza. Lu Anda datang mengatakan bisa disebut dengan apa saja. Anda siapa? Mungkin Anda sedikit letih, butuh istirahat. Itu ada sesuatu yang keliru di situ. Dan itu orang-orang yang pintar terlihatnya, sehingga fitnahnya luar biasa. Makanya kata Nabi menggunakan kalimat iya. Iya itu hanya digunakan pada dua hal, ketaatan mutlak atau hal yang harus kita jauhi luar biasa karena dampak bahayanya besar. Makanya saat kita menyembah Allah menggunakan kata iya. Iya karena na'budu, ketaatan mutlak. Hanya engkau yang kami sembah, ikhtisas, bukan yang lain. Tapi ini menggunakan kata iya juga. Iyyakum wa iyyahum. Hati-hati dengan mereka itu. Kalian mesti hati-hati, itu bahaya luar biasa. Saya tanamkan dari sekarang ya. Orang liberal itu, orang plural itu lebih berbahaya dibanding orang musyrik. Lebih bahaya. Kalau orang musyrik itu dia bisa tobat, dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang ajalnya belum datang menjemput dia, bisa diterima kebaikan-kebaikan. Yang berbahaya dari orang liberal itu dia yang bisa menutup pintu hidayah dan menghambat orang lain mendapatkan hidayah. Pak, bagaimana caranya masuk Islam? Untuk apa? Sebuah agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman bapak terlahir fitrahnya beda. Dosanya luar biasa itu. La haula wala quwwata illa billah. Ada orang punya penyakit, ada homo, ada lesbi, itu kan penyakit. Penyakit itu. Hewan aja nggak punya akal, nggak melakukan itu. Antum pernah dengar ada kambing lesbi? Atau di Malang ada sapi homo? Nggak ada, binatang aja nggak melakukan. Berarti ada yang salah dalam dunia kemanusiaan. Jelas kok pasangan manusia. Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Dzakar dan unta. Allah ciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Adang. Beda. Lain Adam Hawa, ya, nyambung keduanya. Beda lahir kita. Jadi jelas pasangannya. Tiba-tiba ada orang sakit, ingin berubah. Saya ingin sembuh, Pak. Oh tidak, itu fitrah kehidupan. Itu kita transgender di sini. Antum lahirnya memang sudah seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Anaknya homo kelimpangan dia. Anaknya lesbi nggak mau dia, tapi pada orang lain dia bisa menutup. Itu bahaya. Bahaya. Makanya orang seperti ini ciri khasnya. Kata Al-Quran itu bicaranya pandai sekali. Retorikanya cantik, kalimatnya menarik, seakan-akan kalimat-kalimatnya benar. Quran surah kedua ayat 204 sampai 207. Posisi paling kiri sebelah atas. La haula wala quwwata illa billah. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ada di antara manusia kalau bicara kata-katanya cantik sekali, kalimatnya menarik sampai Anda bisa terpikat. Kadang-kadang mengambil sebagian dari ayat-ayat Allah, dia potong-potong. Ini buktinya pluralisme agama. Al-Baqarah 62 dia potong tengah-tengah ayat itu, nggak dia sempurnakan. Itu bahaya. Bahaya di situ. Ya, wa huwa aladul khisam. Itu penantang musuh yang paling nyata. Bahkan kalau diingatkan susahnya luar biasa. Wa idza qila lahu taqillaha akhadatul 'izzah. Kalau diingatkan bertakwalah kepada Allah, akhadatul 'izzah bil itsm. Muncul kesombongannya. Kamu siapa? Gelar juga nggak ada. Saya S3. Kamu S aja belum. Kamu masih P. Masya Allah. Hebat tuh. Ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang sulit diingatkan. Orang seperti ini susah. Diajarin nyahut lagi, diajarin nyahut lagi. Kadang-kadang kita berikan satu kalimat, dia satu paragraf. Kita satu paragraf, dia satu buku tuh muncul. Celaan ini macam-macam, nantang kadang-kadang. Kadang-kadang nantang. Nah, bagaimana menyikapi orang seperti ini? Nah, ini disebut oleh Quran pun sebagai setan-setan dari kalangan manusia. Wa idza khalau ila syayatinihim. Quran surah kedua ayat 14, posisi paling kanan sebelah bawah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau bertemu orang beriman, masya Allah, kayak paling alim. Kami pun beriman, sama-sama kami beriman. Kami berguru pada para ulama juga, guru kami para masyayikh juga. Saya sudah haji juga, masya Allah. Stokholmnya juga haji, mufti Batavia, masya Allah. Tapi tetap kafir dia. Dan banyak orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul bahkan hidup di zaman Nabi, masya Allah. Kalau sholat, antum tahu nggak? Abdullah bin Ubay bin Salul itu kalau sholat, safnya di belakang Nabi langsung.
Tapi kalau sudah selesai, Allahu Akbar, langsung mulai provokasinya. Muhammad dicari perhatian aja katanya. Masjidnya mulai ramai, kita bikin masjid baru. Datang kepada Nabi, proposalnya bagus. Ya Rasulullah, ini masjid mulai ramai, sudah semakin sempit. Izinkan kami membuat masjid baru ya, supaya bisa terkonsentrasinya lebih baik lagi. Dibikin masjid Dirar. Ketika dibikin ternyata mau makar di situ. Mau makar, kita bikin kekuatan baru. Dihancurkan perintah Allah. Kalau antum main nanti ke Madinah ya, umrah, saya sarankan jangan banyak main yang tidak tepat ya. Cari yang bisa meningkatkan keimanan. Itu di samping Masjid Dirar, di luar itu ada orang jualan arang sampai hari ini. Ini disampaikan oleh kerabat kami itu. Ketika ditanya dari mana arangnya, ternyata ditunjukkan ke bekas masjid yang dibakar itu. Dari situ ngambil itu. Jadi dampak munafik itu melintas zaman, bahayanya luar biasa. Tapi Nabi bagaimana menyikapinya? Beliau sikapi dengan tenang. Nanti kita turunkan ayat yang bagian terakhir saat kita tutup. Indah sekali. Nabi tetap bergaul supaya tidak menimbulkan salah persangka dari orang lain karena punya kedudukan. Tapi indah, sakit. Nabi berikan obatnya. Anaknya kan Abdullah juga, taat, soleh. Hati-hati ya, jangan disimpulkan kalau ayahnya bermasalah, anaknya bermasalah juga, tidak. Belum tentu nyambung. Seperti anak seorang soleh, belum tentu anaknya juga bisa soleh. Ayahnya soleh, anaknya belum tentu soleh. Ya, kalau tidak disiapkan. Maka saat sakit itu, Nabi titipkan obat ya, kepada anaknya, diberikan pada ayahnya, diberikan. Begitu sampai ke sana, ya abati hadza min nabi, ini dari Nabi. Dilempar itu, dibuang. Dasar Muhammad cuma cari perhatian saja, diludahi itu. Tapi saat sakaratnya, Nabi menengok kemudian dengan sahabat-sahabat Abu Bakar, ada Umar, masya Allah. Di akhir hidupnya, la haula wala quwata illa billah, sifatnya masih muncul juga. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, jikalau ini bagian terakhir dari hidup hamba ya Rasulullah, mohon izinkan hamba mengenakan pakaian terluar Nabi, jubah Nabi. Ingin meninggal mengenakan jubah Nabi SAW. Jadi ingin menandakan pada sahabat yang lain, nih saya nih orang hebat, teman Nabi, meninggal aja pakai jubah Nabi, kalian belum tentu pakai. Itu Umar saking gregetannya sampai mau menarik pedang, ya Rasulullah izinkan saya pisahkan kepala dari badan. Saking gregetan. Kata Nabi, lah fakat jubah, nah, cuma jubah aja. Ini menandakan bahwa pada Nabi itu jangan mengkultuskan yang melekat pada Nabi, tidak. Tabaruk gak ada masalah pada yang dibenarkan, tapi pengkultusan tidak. Nabi sendiri mengatakan tidak, cuma jubah, gak ada yang istimewa. Maka dia meninggal mengenakan jubah Nabi tapi tetap munafik. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Hidupnya begitu menyusahkan, meninggalnya begitu kolokan, dan tetap munafik. Makanya kalau ada orang-orang seperti ini, apa sikap kita? Saya tutup Quran surah keempat ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Ini menyikapi setan-setan manusia ya, dalam tanda petik ya. Awas, awas, hati-hati, ini bahasa kiasan dari Quran. Jangan antum lihat orang punya sifat segini langsung misalnya antum katakan awas ada setan. Bukan. Awas, ini kalimat-kalimat majazi, kiasan ya. Lihat, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an, kitab. Kenapa disebutkan Alkitab? Di antara maknanya sifat seperti ini dulu pun sudah ada di umat-umat yang lain. Tayyib. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Kalau Anda mendengar ayat-ayat Allah kemudian diingkari, ditolak, bicara ini ditolak, bicara itu macam-macam, bahkan dilecehkan misalnya. Wa yustahza'u biha, atau minimal ada yang mengolok-olok. Antum lebih baik diolok-olok, dicela, macam-macam. Bagaimana menyikapinya? Fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Maka jangan sertai mereka. Qa'ada itu bisa duduk, bisa menikmati segala apa yang bersumber darinya. Jadi kalau ceramah enggak usah didengar, buku-bukunya enggak usah dibaca. Ya, acaranya jangan dihadiri. Kalau antum fasilitasi keenakan mereka, tinggalin mereka. Ya, itu pun kasih sayang dari Allah. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka itu sadar bahwa itu salah. Diisolasi bukan untuk menghukum asalnya, memberikan pengertian supaya merasa bahwa itu salah. Dan dia melarat katanya kembali pada yang benar. Innakum idzam mithluhum. Kalau antum ikuti fasilitasi, lama-lama seperti mereka juga. Salat susah, mencela yang lain, menempatkan yang tidak tepat, itu keliru. Kalau antum berlaku seperti itu, maka lihat hukumannya. Kalau enggak mau tobat sampai dengan kiamat, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Yang pertama namanya berubah menjadi munafik. Yang kedua, siksa akhiratnya akan dihimpun dengan orang-orang kafir di neraka jahannam. Dan orang munafik ini duluan masuk neraka jahanam dibandingkan orang kafir. Lihat kalimatnya, jami'ul munafikin wal kafirin. Munafik duluan, baru orang kafir. Kalau orang kafir masuk neraka jahanam, wajar, karena nggak beriman. Tapi ini merasa beriman, ngaku beriman, tapi membuat orang yang beriman merasa kesulitan dengan imannya. Kamu duluan nih, dasar munafik, bahasa Quran. Masuk kamu duluan, sertakan dengan orang kafir sekalian. Kalau sudah masuk jahanam, nggak akan pernah keluar dari dalamnya. Karena itu, sikap kita kalau menemukan yang seperti itu,
Jangan banyak ditanggapi membuang energi yang tidak jelas lah. Sayang energi antum. Gunakan untuk baca Al-Quran, melihat yang baik-baik, dan doakan mereka. Mungkin dengan doa kita akan ada perubahan-perubahan dalam kebaikan. Dibanyak-banyak berdoa untuk situasi keadaan kita, untuk ulama kita, umara kita, teman-teman kita. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan-kebaikan diturunkan di negeri ini insyaallah.